Oke teman-teman, balik lagi di Cuman Airdrop Channel. Ini permintaan dari beberapa user ya. Jadi nama projectnya adalah Rice Chain ya, jaringan nasi. Jaringan nasi ya. Tetapi yang menarik dari project ini sebenarnya bagus ya, karena satu ya, di sini kalau kita lihat sekilas yang udah kita share, ini investornya ada Sandip Nailwal, ada Stani Kulithoff, kemudian ada juga Vitalik Buterin. Siapa nggak kenal ya dengan satu orang ini ya? Pasti kenal semua ya, karena Vitalik Buterin itu ya, yang belum tahu ya, foundernya daripada Ethereum ya, gitu. Oke, potensial ya, kalau kita udah share ini adalah potensial testnet. Apakah udah konfirmasi atau belum? Sebenarnya kalau kita baca-baca kayaknya belum ada ya, tetapi bisa jadi ada kemungkinan akan ada airdropnya, bisa jadi, ataupun enggak ya kita belum tahu ya. Yang penting kita kerjakan aja gitu. Karena projectnya saya rasa bagus gitu ya, karena mereka ini kayak mendukung untuk ini apa, mendukung memiliki trilema ya, trilema daripada blockchain. Jadi mereka berusaha untuk memecahkan trilema daripada blockchain itu sendiri. Chain ini sebenarnya tujuan mereka itu utamanya untuk apa sih Bang gitu ya, project ini katanya kan untuk mecahin daripada trilema daripada kripto gitu ya. Nah, kita jelasin dulu untuk trilema itu di dalam kripto ada 3 jenis. Yang pertama decentralized, kemudian yang kedua adalah keamanan ataupun security, dan yang ketiga adalah skalabilitas. Nah, jadi maksudnya ya, nah skalabilitas itu mungkin banyak yang nggak paham. Skalabilitas itu adalah yang project itu mampu untuk menangani jutaan pengguna ataupun transaksi secara cepat gitu. Jadi walaupun full ya banyak transaksi yang dilakukan gitu ya, misalnya klaim airdrop, kemudian banyak yang pakai lainnya gitu. Nah, tetapi masih bisa untuk jalan ya, nggak stuck, nggak lambat, nggak fee-nya nggak meludak gitu ya, nggak membesar gitu. Nah, itu yang dinamakan skalabilitas gitu. Jadi tetap konstan dia itu kayak gitu. Kemudian untuk Regen itu kenapa dia itu mengatakan bisa memecahin trilema ini ya. Nah, yang pertama, mereka itu yang mereka banggakan yang pertama adalah untuk di keamanannya. Kenapa mereka bilang bisa untuk mecahinnya? Karena mereka adalah didukung langsung oleh Ethereum ataupun Vitalik Buterin gitu. Dia pakai langsung daripada Ethereum-nya. Makanya keamanannya dijamin ya. Karena Ethereum juga adalah dinekotnya daripada smart contract gitu. Kemudian yang kedua adalah skalabilitas. Kenapa mereka bilang bisa mecahin? Karena mereka itu menggunakan yang namanya PEVM ya. PEVM, Parallel Ethereum Virtual Machine. Nah, di mana mereka ini bisa menjalankan smart contract yang banyak gitu ya, dalam secara paralel gitu. Jadi bareng-bareng itu bisa gitu. Bukan cuma satu gitu enggak, tapi mereka langsung bisa semuanya gitu. Makanya dinamakan parallel Ethereum Virtual Machine. Kemudian yang skalabilitas selanjutnya ya, mereka itu mengatakan bahwasanya mereka itu kecepatan transaksi mereka itu kan tadi 10 milidetik. Kemudian bisa mengatasi ya dengan transaksi itu 100.000 transaksi per TPS. Kemudian yang terakhir itu desentralis. Nah, biasanya kripto itu trilema, mereka itu cuma bisa 2, nggak bisa 3. Kalau mau aman ya biasanya desentralisnya hilang gitu. Nah, kemudian banyak lah pokoknya, itu pokoknya nggak lengkap. Kalau mau lengkap nggak bisa gitu. Nah, tetapi kata si Ryzen itu bisa gitu mereka. Nah, makanya ketika desentralisnya itu mereka bisa bilang kenapa desentralis ya, karena mereka menggunakan yang namanya arsitektur teknologi modular dan open source gitu. Jadi memang desentralis banget itu ya, apalagi udah dibilang open source gitu. Nah, untuk project layer 2 sebenarnya hampir rata-rata itu seperti itu ya. Jadi mereka menjunjung tinggi menjunjung tinggi kayak apa ya, narasinya mereka itu ke arah itu ya, trilema. Tetapi dari beberapa tahun yang lalu ya belum ada yang bisa memecahkan itu. Nah, apakah Regen ini bisa? Ya kita akan lihat gitu ya. Mungkin Vitalik juga kayaknya wah ini bisa nih kayaknya gitu. Makanya dia invest gitu ya, dibantu. Mungkin kayak gitu. Oke. Nah, ini ya bisa dilihat di CryptoRank ya. Fundingnya berapa sekarang? Ada di 3,2 ya, 3,2 juta dolar ya, gitu. Oke, lanjut aja kita ke websitenya ya. Ini dia ya, daripada website daripada Trilema ya. Backupnya by Galaxy, P2E Venture, Etherv Venture, MH ini ya, MH Venture. Banyak lagi ya di bawah ya, gitu ya. Nah,
Di sini dia sudah menyebutkan di websitenya ya, infinite speed, the fastest blockchain secured by Ethereum. Jadi udah cepat gitu ya, keamanannya langsung daripada Ethereum, kayak gitu kata mereka ya. Oke, langsung aja kita ke airdropnya ya, ataupun cara ngerjain testnetnya gitu ya. Kita udah pilih beberapa ya. Nah, tinggal nanti kita kerjakan. Yang pertama kita butuh yang namanya adalah voucher ya. Nah, voucher di sini kita bisa pastekan ya address wallet address kita yang IFM tentunya ya, yang support di Ethereum gitu. Oke, kita akan ambil dulu. Oke, kita copy, kita pastekan, dan di sini select tokennya ada banyak ya, bisa dipilih nih ya. Nah, pilih satu dulu, kita butuh yang namanya Ethereum tentunya ya, ETH dulu ya untuk fee ya. Kemudian di sini ada verify are human, diklik ya, verifying, klik request token. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah nemuin video ini ataupun udah tahu, jadi fokuslah untuk mendapatkan tokennya. Vouchernya ini dikumpulkan, karena nanti biasanya kalau udah rame akan sulit gitu ya. Jadi silahkan dikumpulkan kalau memang mau untuk ngerjainnya ya. Berapa jam bang untuk klaim tokennya gitu ya, vouchernya ya. Biasanya itu satu hari cuma bisa sekali gitu. Udah ya, kita udah dapat ya ETH-nya. Kemudian kita masuk ke ini dulu ya. Daripada Restchain ini testnet is live ya. Mereka ada blok kayak gini. Nah, ini kita yang ingin kita lihat di sini ya. Jadi chainnya Rest, Mega ETH perbandingannya Arbitrum, Monad, Base, OP ya, ada OP. Sebenarnya kalau saya suruh milih, saya lebih milih OP sih, karena OP ini sebuah project yang bagus. Karena apa? Dia itu paling aktif. Aktif dalam hal memberikan insentif juga kepada usernya. Yang paling kelihatan adalah Optimism Project Layer 2. Yang lainnya belum ada. Gitu ya. Menurut saya loh ya, Arbitrum aja nggak ada lagi dapat airdrop kita ya, nggak ada lagi. Kemudian kalau Optimism ya belum lama ini ada banyak ya gitu, apalagi yang user aktif gitu. Nah, untuk kecepatan ya daripada Rest memang lebih cepat ya, lebih cepat. Mereka ini Restchain ini mencapai 11 milisecond ya. Ini transaksinya, kemudian per transaksi mereka itu bisa mengelola ya, mengatur itu sekitar 100.000 per transaction. Cepat juga sebenarnya ya. Paling cepat sekarang, paling cepat dibandingkan dengan Mega ETH 112 mega second ya gitu. Oke, sudah dapat token tadi, kita udah dapat. Kemudian kita akan langsung eksekusi ya. Kita akan coba di beberapa ECO-nya ya, ekosistemnya. Kita bisa lihat di ini. Sini. Nah, ini portal restchain.com gitu. Nah, seperti ini ya. Kita bisa pilih ya di sini. Kategorinya banyak ya, ada gaming, DeFi, AMM, DEX, yield, NFT, AI, waifu, kasino, data. Nah, yang perlu kita fokuskan nanti kalau saya ya, yang saya sarankan itu kita fokus di sini aja. 1 di DEX ya, 2 DeFi, 3 AMM, yield, NFT, AI, dan juga data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kategori ekosistemnya yang perlu kita kerjakan ya. Kita fokuskan dulu untuk minimalnya 1 kali per transaksi gitu ya. Itu aja yang di note di awal dulu ya. Nah, yang pertama nanti kita butuh kerjakan apa? Kita butuh yang di DEX dulu ya. Nah, DEX-nya dulu kita pilih ya. Butuh berapa bang kira-kira untuk pertama? Yang pertama ya, kita butuh pasti ngerjain kalau bisa semuanya ya. Yang udah live kita kerjakan. Minimalnya 1 atau 2 kali. Di Gaspum, di B3X ya, di GTX, di Ultra, di Clover, di Standar, di Leovi ya. Nah, ini masih ada coming soon-nya. Itu dikerjakan 1 kali, minimalnya 1 kali. Nah, kemudian nanti kita kan ketika ngerjakan itu dapat tuh ya. Kira-kira yang punya kelengkapan itu apa gitu nanti. Nah, itu yang difokuskan. Nah, kalau saya ini ya sementara belum saya baca semua, tetapi saya pilih dulu di Gaspum dan juga Clover itu. Nah, kemudian di sini kita butuh connect wallet ya. Nah, tadi kan udah ambil vouchernya, kita connectkan walletnya. Oke, di connect. Bang, kok nggak add chain ininya, add chain daripada Rest-nya? Kenapa? Ya, karena saya pakai Rabi Wallet. At least di mana kalau pakai Rabi Wallet itu bisa add chain otomatis kayak gini ya. Bisa, pasti bisa ya. Kalaupun di HP tetap bisa ya gitu. Udah seperti ini ya, kita klik add aja. Ya, nggak perlu lagi add di Chainlist kah ataupun di MetaMask kayak gitu kan, diatur setting nggak ya, otomatis bisa. Sudah seperti ini, dan pastikan di sini chainnya adalah Rise Sepolia ya. Udah di sini kita punya 0,01 ya. Oke,
Kita saldonya cuma ada itu ya. Ya. Kemudian kita swap dulu ke CUSD ya. CUSD. Berapa Bang swapnya? Ya dikit-dikit aja ya. 0,012 aja. Kita klik swap. Kemudian kita tunggu sampai ada konfirmasi. Nah, dikonfirmasi ya. Ini saya itu kalau buat tutorial pasti agak-agak lama ya, karena saya jelasin dan bagaimana cara untuk kita bisa ngerjainnya ya, biar nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi caranya kayak gini. Jadi nanti kedepannya kalian itu bisa ya, nggak perlu nunggu tutorial lagi gitu ya. Walaupun nanti tetap ada, tapi tetap kita harus belajar gitu. Udah ya, di swapnya udah, kita ini udah belum ya. Oh tadi masih approve ya. Nah ini di swap dulu. Jadi approve, kita klik swapnya. Oke, ditunggu lagi. Oke, swap. Sudah ya. Kemudian klik yang tanda 3 di atas. Oke, masih belum ada di sini. Cukup kita swap aja ya. Cukup swap aja. Nanti perharinya Bang kira-kira berapa Bang? Untuk tax nanti ya, yang perharinya itu kalian pilih aja per hari. Itu beberapa DEX ya. Jadi kalau untuk DEX pilih 2, NFT-nya pilih 1 gitu ya, ataupun EA-nya pilih 1. Jadi dipilih satu-satu aja nggak apa-apa gitu. Nah, utamakan di DEX-nya aja gitu, karena DEX-nya itu biasanya lebih banyak untuk kita interaksi gitu. Ya, kalau di NFT bisa seminggu sekali ataupun 1 hari sekali aja gitu. Jadi nggak perlu fokus, karena airdrop jenis yang seperti ini itu mengutamakan banyaknya interaksi kita dan continue ya. Jadi lebih sering kita untuk melakukan transaksi itu kedeteksi sebagai user aktif daripada si projectnya gitu. Kalau kita nggak aktif, ya nggak akan bisa untuk dapat airdropnya gitu. Oke, seperti ini ya. Ada diklik di sini. Oke, ini Rabi Wallet masih belum ada ya. Adakah Rabi Wallet? Nah, ada ini. Nah, kita klik Rabi Wallet ya, pakai Rabi aja lah. Kalau saya pakai Rabi. Kalau nggak bisa ya baru saya pakai MetaMask, pakainya OKX gitu ya. Oke, ini Gor. Terus ini maksudnya ditutup aja. Oke, sudah ya. Oh, belum. Oke, ini kita ada 1 MOG token ya yang kita dapatkan dari testnet tadi. Oke, sudah ya. Tadi kita udah swap juga ya. Nah, kita swap lagi ya, untuk di sini kita swap lagi. Tadi kita udah punya USDC ya. Nah, kita swap USDC-nya ke MOC. Udah nggak kedeteksi ya. Tadi kita udah punya loh ya. Kemana USDC kita ya? Belum ada ya, kita swap lagi di sini. Jadi kita aja nggak apa-apa ya, sambil kita ngumpulin testnetnya. Ini fetching best price ya, ditunggu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita cari token lainnya ya. PP masih nggak ada. Price token. Oke, ini untuk swapnya masih error di Gaspom ya, jadi belum bisa. Nggak apa-apa. Nah, kita ini ya, nanti ya kalau udah bisa ya di Gaspom ya, kita udah swap ya, nggak swap juga nggak apa-apa. Cuman kemudian kita perlu ini, add liquidity ya. Nah, di sini ada beberapa liquidity ya, kita bisa pilih. Untuk liquidity-nya saya mau pilih mana yang ada ya? WETH ini aja lah. Kita cari API-nya yang gede sebenarnya, yang besar gitu. Udah di sini ada nggak nih? 75%. Nah, ini belum masuk ya. Yang kita udah swap tadi nggak masuk di sini ya. Ini masih error ya gitu. Nah, nanti kita add liquidity ya, add liquidity. Pokoknya 50 atau 100 nggak apa-apa ya. 50 aja lah gitu. Nah, kemudian klik add, udah, nanti diikutin aja perintahnya. Cukup seperti itu. Nah, nanti kalau mau add lagi, Bang, add liquidity lagi gitu ya. Nah, add lagi yang klik di sini. Pilih aja mau add yang mana, terserah kalian gitu. Kita siapkan USDT-nya, kita siapkan token raise-nya gitu. Kalau udah punya dua-duanya baru bisa klik add ataupun klik supply gitu ya. Berapa hari sekali Bang untuk add liquidity? Kalau bisa 1 hari sekali gitu. Untuk swapnya diperbanyak gitu. Jadi add liquidity itu nggak terlalu sering 1 hari berapa kali nggak ya. Jadi pool itu cukup 1 hari sekali aja, 1 token gitu nggak apa-apa gitu. Kemudian lanjut ke ini ya, kita udah dapat 2 tadi ya, udah 2 aja cukup. Nanti kedepannya sama untuk si DEX lainnya itu sama gitu. Nah, kita lanjut ke NFT Tumi ya. Untuk kita interaksi ya. Ini sebenarnya mirip untuk kita interaksi minting NFT gitu ya.
Nah, di sini kemudian Sonium ya kita rubah ke testnet. Kita cari Raise ya. Nah, ini karena banyak kita ketikkan. Nah, ini Raise testnet. Oke, kita untuk lanjutnya kita buat yang namanya create an edition collection ya. Di sini kita buat kayak NFT ya ataupun token. Ya, ini kita cari kemudian project name-nya ya, kita beri nama. Oke, terserah kalian lah ya, kayak gini nih. Kemudian ini creator reward ya, boleh dibiarkan aja. Edition size ya, ini boleh dikasih ya, terserah kalian. Size itu kayak jumlah ya ini ya. The total amount of NFT the collection will have mint ya, berapa yang akan diminting gitu. Kita buat aja 1000 gitu. Admin optionalnya biarin ya, kita klik deploy to raise ya. Jadi kita itu disuruh deploy token ya. Itu kalau untuk yang bagian tadi adalah creation edition collection ya. Nah, nanti ada lagi yang buat NFT ada ya itu. Jadi ini sama aja kalau biasanya di auto itu kan ada task kayak gitu ya. Nah, ditunggu ini prosesnya sampai selesai. Nanti nah diarahkan ke Rabi. Simpel banget sebenarnya ngerjain tes tadi itu sambil nyantai aja. Kalau gagal ya wis gitu. Tinggalin dulu. Pokoknya nggak usah dibuat ribet gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa sudah ya, ini sukses ya, udah sukses. Kalau udah sukses apalagi bang ya di close ya. Di close nya ini kemana nih? Oke, kayak gitu aja ya. Untuk NFT to me nggak apa-apa sebenarnya teman-teman, nggak dikerjain nggak apa-apa. Kenapa kayak gitu bang? Ya nggak apa-apa sebenarnya karena untuk apa ya? Kayak interaksi lebih banyak itu lebih bagus gitu. Bukan yang cuma sekali kayak gitu. Kemudian nggak ngapa-ngapain lagi, ya itu malah nggak bagus gitu. Jadi udah kan tadi kita udah ngerjain salah satu tadi buat token ya deploy. Kalau nanti bisa minting buat NFT-nya ya nggak apa-apa. Ya kemudian kita bisa minting NFT juga di jaringan Raise-nya nanti. Entah itu kan nanti kan ada marketplace-nya nanti kan ada ke depannya ya. Tinggal kita cari aja nanti di sini ya. Nah ini bagian NFT ini. Nah banyak ini nanti. Nah ini ya. Ini relik ya. Coming soon nanti. Kalau udah bisa ya kita beli aja di sini nggak apa-apa gitu. Nggak perlu minting nggak apa-apa. Kemudian kita cari yang DeFi ya. Nah, DeFi kita cari juga harus ada DeFi-nya karena itu juga bagus untuk ke banyak transaksinya gitu ya. Makanya ini DeFi-nya harus dipilih juga ya, 1 atau 2 gitu. Dipilih nanti ya. Sama sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita jelasin semuanya ya, tetapi kalau udah 1 2 kita paham ya semuanya insya Allah bisa gitu. Jadi tinggal dicoba, di mix gitu aja teman-teman ya. Dicoba aja namanya juga testnet gitu ya. Jadi nggak perlu lah kita takut untuk mengerjakan. Yoi. Oke, ini ada satu lagi yaitu di B3X AI ya. Nah, ini bagus. Kenapa kita harus ambil juga? Karena ini ada long dan short. Berarti mereka adalah perpetual DEX. Nah, perpetual DEX itu juga bagus. Ya, untuk kita ningkatin transaksi dan volume kita juga gitu ya. Walaupun nggak ada sebenarnya untuk volume itu ya. Untuk tujuan volume itu nggak ada taksnya gitu. Jadi, silakan kalian pakai juga ini nanti ya. Nah, ini silakan dipakai ya untuk trade long, trade short ya. Pokoknya banyak-banyak untuk melakukan transaksi di sini ya. Di B3X, kemudian di Clover ya. Nah, beberapa yang lainnya nanti kalian pilih sendiri ya teman-teman di sini bagian ini. Pokoknya kalau bisa ya, karena ini masih dikit ya, silakan semuanya dulu di DEX-nya. Awal-awal kita ngerjain DEX-nya dulu. Semuanya kita coba dulu ya. Semuanya kita coba. Kalau udah selesai semuanya 1 kali atau 2 kali transaksi ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pokoknya minimal sekali lah gitu. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Pilih yang lain gitu. Kemudian nanti lanjut lagi ke DeFi ya. Nah kita pilih. Kemudian kalau udah AMM. Kalau udah lagi pilih ke yield gitu. Nah kalau udah lagi pilih ke NFT. Udah lagi AI. Nah kemudian yang terakhir data. Untuk gaming, kasino, waifu saya nggak terlalu sarankan juga nggak apa-apa nggak dikerjakan. Tapi kalau mau ya silakan dikerjakan gitu. Oke, jadi intinya teman-teman kalau untuk ngerjain airdrop yang jenis seperti ini itu kan sama Mega ETH, kemudian Monad, dan ini recent itu kan nggak ada poin, sistem poin, tetapi belum ada konfirmasi juga airdropnya, tetapi mungkin biasanya adalah airdropnya di ekosistemnya. Kadang gitu mereka kan kayak si Monad kan gitu bilangnya. Nah makanya kita lebih banyak transaksi aja di ekosistemnya
gitu. Kalau saya lebih pilih, pokoknya pilih aja dari berapa ekosistem kita pilih cuma 10 untuk kita fokuskan gitu. Nggak perlu semuanya teman-teman, pokoknya nggak perlu ya. Jadi nggak usah takut, nah nanti nggak elik bang, bisa aja elik. Kalian belum tentu kalian nggak bisa elik dibandingkan dengan orang yang mungkin cuma ngerjain satu dua kali di semua ekosistemnya ya, dibandingkan dengan kalian yang rajin mungkin di 5 ekosistemnya aja gitu ya, tetapi rajin swapnya, rajin perpetual deck-nya, rajin minti NFT-nya gitu. Nah, pokoknya rajin interaksi di kontraknya, itu malah potensialnya lebih besar untuk eligible gitu. Nah itu aja ya teman-teman untuk penjelasan tentang Ryzen, bagaimana cara untuk mengerjakan testnetnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja video yang bisa kita berikan. Ini mungkin agak panjang karena ya kita jelasin ya, berbeda dengan tutorial lainnya. Saya itu lebih banyak kayak cerita sebenarnya, tetapi ya tetap ada tutorialnya ya, bukan cerita doang. Ada petunjuk step by stepnya gitu, jadi bukan arah-arahan yang gimana gitu. Jadi mohon maaf kalau memang video saya agak panjang gitu ya, tetapi saya harap dengan penjelasan saya adalah nanti beberapa orang yang mungkin lebih paham di sini, kemudian mungkin lebih merasa nyaman gitu ya dengan penjelasannya. Ya kalau enggak silakan nanti komen aja di bawah biar untuk introspeksi diri saya sendiri gitu ya. Terima kasih untuk yang selalu komen, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah share juga, dan tentunya semuanya mari kita kerjakan airdrop semampunya gitu. Oke, thank you guys and see you again.